antara azan dan iqomah itu doa kita mustajab. Pakai kalung yang bentuknya kayak bendera Israel jangan dipakai, ya, itu adalah hadarah. Mereka adalah kafir harbi, kafir yang memerangi agama Islam, jangan dipakai, ya. Atau dijual kalau dia adalah emas, ya. Siap Mbak Asnawati. Saat sujud terakhir baca banyak doa boleh. Boleh aja, kalau bahasa Arab lebih bagus lafazkan, bisik-bisikkan. Misalnya misalnya Rabbi habli minas solihin, atau Allahumma rzuqni makhraja, ya Allah berikan aku jalan keluar, dan seterusnya. Oke. Siap, salam dari Padang. Amin, ya. Siap Mbak Caci, ya. Ustazah, iya Mbak Oke, Mbak Indra, Mbak Jo. Jadi boleh. Ustazah, sholat witir 3 rakaat pakai tahiyat awal enggak? Tidak. Witir 3 rakaat tidak pakai tahiyat awal, ya teman-teman, ya. Witir 3 rakaat itu langsung berdiri. Rakaat 1 langsung berdiri, rakaat kedua langsung berdiri, rakaat ketiga baru tahiyat awal. Tahiyat akhir gitu, ya. Ustazah, jadi begitu, ya. Jadi sholat witir dan semua jenis sholat sunnah kalau dilakukan itu tidak pakai tahiyat awal, semua tidak pakai. Misalnya sholat duha langsung 4 rakaat kayak gitu, ya, tidak pakai tahiyat awal. Misalnya sholat tahajud langsung 4 rakaat, ya, itu semua tidak pakai tahiyat awal. Tidak ada yang pakai tahiyat awal satupun, ya. Siap Mbak Bulbul, iya Mbak Martini, kayak gitulah. Ustazah, kayak gitu, ya. Kodo hanya bisa kalau teman-teman ingat, ya. Ustazah, ada yang bilang hati-hati ibadah bernilai duniawi. Apa maksudnya? Jadi begini, mungkin orang itu salah paham dengan wasilah. Kan kita sering begini, ya. Ya Allah, saya sedekah. Dengan sedekah ini lancarlah rezeki saya, sehatlah suami saya, dapatkanlah anakku jodohnya. Orang menganggap itu kita niatkan untuk dunia, padahal nggak kayak gitu. Niatnya tetap untuk Allah, tetapi kita boleh berwasilah atas kebaikan kita, ya. Itu namanya wasilah. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dijelaskan dibolehkan kita berdoa atas kebaikan kita, ya. Yang nggak boleh itu adalah teman-teman tidak pernah ibadah, teman-teman tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, sekali ada masalah langsung sholawat 1000 kali supaya masalahnya hilang. Itu yang nggak boleh. Tapi kalau seandainya kita taat aja, kita rajin sholat, ya, puasa kita kerjakan yang wajib-wajibnya, lalu kemudian kita kesulitan, lalu kemudian kita sedekah supaya berdoa agar kesulitan kita hilang, nggak ada masalah. Sama dengan nazar. Banyak orang bilang nazar itu ibadah orang-orang pelit. Dia nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, lalu tahu-tahu punya keinginan dia nazar. Ya, itu tandanya orang pelit. Tetapi kalau dia tetap sholat, dia tetap puasa, terus dia bernazar, itu nggak pelit namanya. Ya, dia sedang berusaha dan berikhtiar dengan ibadahnya. Jadi dia boleh atau tidak tergantung ibadah kita sebelumnya. Oke? Ustazah, kalau witir 3 rakaat, rakaat ketiga baca Al-Fatihah dan surat apa? Boleh baca ayat pendek, 3 kul boleh, ya, atau Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas di setiap rakaat ganjil dalam sholat witir. Ustazah, baca Al-Quran yang ada teksnya nggak wudhu boleh atau tidak? Sebagian mengatakan baca Quran itu sunnah wudhu, bukan rukun wudhu, ya. Sebagian mengatakan wajib wudhu, tapi anjurannya lebih baik berwudhu. Enggak apa-apa. Ustazah, kalau kita lagi sholat qobliyah tapi dengar azan gimana? Udah masuk azan belum? Kalau udah masuk waktu azan, maka azan yang kedengeran setelahnya abaikan, ya. Ustazah, sholat hajat boleh nggak untuk banyak permintaan? Boleh, nggak ada masalah. Sholat hajat untuk banyak permintaan boleh, nggak ada masalah, ya teman-teman, ya. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sholat kayak biasa, kayak sholat subuh, nanti salam kanan, salam kiri, banyak berdoa dan meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Itu oke, ya. Bayi yang keguguran tidak wajib akikah. Bayi yang keguguran tidak wajib akikah. Oke, gitu ya teman-teman, ya. Oke, Ustazah, suami istri bersentuhan wudhu batal atau tidak? Imam Syafi'i bilang batal, Imam Hanafi bilang tidak batal, Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja.
Ya, jadi terserah teman-teman mau ikut yang mana ya. Ada yang bilang batal, ada yang bilang tidak batal, ada yang bilang batal kalau muncul syahwat aja. Oke. Ustazah, sebelum kenal Ustazah, saya ambil riba. Sekarang tidak lagi. Gimana cara taubatnya? Kalau ribanya udah selesai, tinggal nggak usah diulang lagi. Berjanji tidak mengulang lagi. Perbanyak melakukan ibadah sunnah. Sesimpel itu aja kok ya. Ustazah, puasa qada Ramadan disatukan sama puasa Senin Kamis gimana? Tidak aku anjurkan, karena yang satu wajib, yang satu sunnah. Teman-teman perhatikan bahwa perbedaan puasa wajib dengan puasa sunnah itu dahsyat loh. Ya, puasa sunnah itu boleh pasang niat di tengah hari selagi belum makan dan minum. Sementara puasa wajib mesti pasang niat sebelum adzan. Yang kedua, puasa sunnah kalau lapar kapanpun batalkan boleh. Tapi kalau puasa wajib lapar nggak boleh batal sampai maghrib. Kemudian yang ketiga, puasa sunnah kalau suaminya butuh batalkan puasanya. Sementara kalau puasa wajib suaminya butuh tidak boleh batal. Nah kalau teman-teman niatnya dua gimana? Kalau suaminya butuh batalkan atau tidak? Nanti bingung dong teman-teman mau yang mana. Oke? Satu sisi ada niat puasa sunnah, satu sisi niatnya puasa wajib. Bingung kan? Oke, kalau mau kurban apakah harus akikah dulu? Tidak. Antara kurban dengan akikah itu dua hal yang berbeda. Kurban itu tugas kita, akikah adalah tugas orang tua kita. Siap Mbak Karkilah, Mbak Rahma, Mbak It ya, Mbak Nelis, oke, Mbak Aini sampai paham. Oke, Ustazah, minjam uang di bank untuk modal dagang, aku nggak nyaranin ya teman-teman ya, karena itu riba. Kenapa dia riba? Pertama, karena ada bunganya. Yang kedua, kenapa dia riba? Yang kedua, karena kalau telat dia denda kita. Kemudian yang ketiga, kalau kita nggak bayar, agunan kita ditariknya dan uang yang udah kita serahkan dia tidak dikembalikannya, gitu kan? Oke, teman-teman boleh klik foto yang ada di atas yang baru mampir, follow, aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku dan ikut live-nya aku ya. Kayak gitu ya, teman-teman ya. Oke, Ustazah, cara memprioritaskan Allah tuh gimana contohnya? Di waktu sholat kita utamakan sholat, bukan nongkrong. Di waktu puasa kita utamakan benar-benar puasa. Di waktu tahajud kita bangun tengah malam, kita utamakan memprioritaskan Allah dibanding tidur kita. Gitu. Di waktu orang sholat duha, jadwal duha kita utamakan ngikutin Allah daripada kita untuk bekerja, kayak gitu ya. Oke, Ustazah, mandi junub awal lupa nggak wudhu nggak apa-apa Mbak. Mandi junub itu wudhu di awal itu sunnah Mbak, nggak rukun mandi. Rukun mandi junub itu cuma niat. Sengaja aku mandi junub atau mandi wajib mensucikan diriku dari hadas besar lillahi ta'ala. Ambil air, tumpahkan ke kepalanya sampai basah bagian bawah, lalu badan bagian kanan sampai basah bagian bawah, badan bagian kiri sampai basah bagian bawah. Sebenarnya itu udah mandi namanya ya. Nah itu udah mandi namanya, cukup itu aja kok sebenarnya ya. Ustazah, iya. Kalau puasa sunnah wajib bilang suami ya, iya, supaya dia tidak nganggu aja, tidak membatalkan di tengah jalan sih, ya. Yeah. Ustazah, kalau kepepet ambil riba, gimana hukumnya? Teman-teman perhatikan, sambil share-share tautan, tap-tap layar, aku jawab. Apa definisi kepepet dalam agama Islam? Kalau bahasa lain dari kepepet tuh bahasa fikihnya adalah doruroh. Doruroh itu adalah kepepet, darurat gitu ya. Nah yang dikatakan darurat sehingga kita boleh menghalalkan yang haram itu adalah kalau dia menyebabkan kepada kematian. Contoh misalnya kita terjebak di sebuah gunung. Apakah kita boleh makan babi? Belum. Coba makan daun-daun dulu. Apakah udah mulai makan babi? Belum. Coba makan kayu-kayu kering dulu. Tapi kalau udah tanahnya tanah tandus, gak ada apa-apa, cuman ada babi, maka kita boleh makan yang halal untuk menyelamatkan nyawa. Tapi ingat teman-teman, bahwa standarnya adalah nyawa. Lalu apakah kita mengambil hutang riba? Standarnya adalah nyawa? Aku rasa tidak. Kepepet untuk misalnya anak sekolah, itu bukan kepepet, masih belum. Kepepet misalnya untuk mau buka usaha, itu juga belum kepepet. Jadi aku sarankan jangan ikut riba ya teman-teman ya.
Nah, uang hasil riba boleh nggak berangkat umroh? Juga nggak boleh. Jadi teman-teman ini penting. Ini penting nih bagi yang baru mampir di kanal aku. Amal kita itu akan diterima kalau niatnya benar, caranya benar guys. Oke? Kalau niatnya benar, caranya salah, amalnya nggak jadi diterima. Contoh misalnya, niat aku benar untuk umroh tapi dari uang riba. Niat aku benar untuk umroh tapi dari hasil nyuri. Niat aku benar untuk umroh tapi dari hasil korupsi. Niat aku benar bangun masjid tapi dari hasil korupsi. Niatnya benar guys, tapi caranya itu salah. Itu amalnya nggak bakal diterima. Paham ya teman-teman ya? Atau sebaliknya, ada yang caranya benar guys, tapi niatnya salah. Contoh misalnya, caranya benar nih guys. Dia misalnya kayak gini, dia puasa guys. Dia puasa, dia berpuasa, pagi dia sahur, malam dia berbuka. Ya dia puasa Senin dan Kamis, dia puasa Yaumul Bid. Ketika ditanya, kamu kok rajin banget sih? Kamu kok rajin banget sih puasanya? Apa kata dia? Aku pengen langsing misalnya gitu kan ya. Aku pengen lebih kecil, nah, kayak gitu misalnya. Nah itu juga salah guys. Jadi dalam beribadah itu benar niatnya, benar amalnya. Nah, kita negur orang juga kayak gitu. Teman-teman pernah kan orang salah, teman-teman tegur. Benar itu niatnya menegur, tapi jangan nyakitin dia. Berarti niatnya benar, cara teman-teman salah. Ya, misalnya ada teman yang salah, atau misalnya ada yang guru yang salah, atau teman-teman suaminya salah, atau anaknya salah. Mengingatkan, kan kita ingatkan nih guys, tapi caranya nyakitin. Nah, berarti niatnya benar, caranya salah. Makanya setiap apapun yang kita niatkan baik harus kita kerjakan dengan yang baik. Nah itu penting ya buat teman-teman followers barunya aku, supaya kita nggak nge-gambling gitu ya. Wah saya kan melawan supaya dia berubah, ya tetap aja melawan itu berdosa. Paham ya? Nah itu yang saya maksud. Oke, tulis semua niat benar, cara benar. Itu penting ya teman-teman ya. Umroh saat masih ada hutang itu gimana? Tergantung hutangnya itu hutang apa dulu. Pertama, kalau hutangnya itu adalah hutang riba yang jangka waktunya panjang, hutangnya riba, lebih baik selamatkan diri dulu dengan membayar hutang ribanya. Tapi kalau hutangnya cuma hutang sama orang dan waktunya masih panjang, silahkanlah berangkat umroh, nggak ada masalah. Kayak gitu ya. Nah, karena kan jatuh temponya masih lama ya teman-teman ya. Terus oke, gitu ya. Apa hukumnya? Oke, laki-laki tidak meminta maaf kepada orang tua si cewek. Dalam hal apa nih? Oke, Ustazah, iya. Cara menghilangkan rasa was-was gimana? Coba kasih tahu aku was-wasnya was-was dalam hal apa, teman-teman. Oke, Ustazah, orang punya utang udah 2 tahun sampai sekarang belum dibayar, udah bolak-balik saya minta belum dikasih. Ada 2 pilihan teman-teman semuanya. Pertama, teman-teman minta dan kemudian kalau dia tidak memberikan, ada 2 pilihan. Pertama, diikhlaskan, kita dapat pahala di dunia. Atau yang kedua, tidak usah diikhlaskan, nggak ada masalah. Nanti di akhirat dia akan mengganti hutangnya kepada kita dalam bentuk amal. Percaya sama aku, di akhirat kita butuh amal. Makanya teman-teman saya sering bilang, Innallah ahkamul hakimin. Allah itu hakim yang paling adil guys. Segala yang tidak adil di dunia akan diadili di hari akhirat teman-teman. Ini penting. Siap Mbak Eli, setiap yang tidak diadili di dunia akan diadili di akhirat. Makanya aku selalu ngomong terus pagi siang malam kepada teman-teman, kurangi nyakitin hati orang, kurangi ngomongin aib orang. Kalau ada hutang ya bayar, kurangi bikin orang menangis, kurangi mau menang sendiri dalam sebuah hubungan. Karena setiap air mata orang yang menetes karena perkataan kita, setiap orang yang terzolimi, setiap orang yang kita punya hutang tapi kita nggak bayar, yang pernah janji tapi kita mungkir, semua itu akan kita pertanggungjawabkan di hari akhirat. Ya, dan mempertanggungjawabkan di akhirat itu tidak mudah, tapi itu adalah kehidupan yang sangat nyata, ya. Jadi selesaikan seluruh urusan itu di dunia, ya. Jangan sampai dibawa ke akhirat. Di dunia ini yang nggak sholat, yang nggak puasa, selagi masih bisa bertaubat di dunia, taubatlah. Karena kalau tak diterima taubatnya di dunia, nanti akan diselesaikan di hari akhirat. Jadi perbaiki urusan dengan Allah, perbaiki, segera hijrah. Urusan dengan manusia, perbaiki, segera hijrah. Karena kalau tidak, nanti Allah yang akan mengadili dan itu mengerikan ya.
sama aja ya Mbak Reni Kandar. Lillahi ta'ala sama karena Allah itu sama, bedanya cuman bahasa. Ustazah, sama aja, lillahi ta'ala dengan karena Allah itu sama. Siap Mbak Nunu? Oke. Berdosakah meminjam uang pakai PAY letter? Jawabannya adalah siap Mbak Nunu, Mbak Eli, jazakumullah. Jadi pakai PAY letter itu dia ada bunganya nggak? Kalau dia ada bunga itu tetap nggak boleh ya, Besti. Buat apa? PAY itu buat apa? Mau beli apa kawan-kawan? Mau beli baju, pakai aja lah baju itu dulu. Mau beli sepatu, pakai aja sepatu itu dulu. Oke, sehat ya teman-teman. Kasih senyum dulu guys ya. Oke, siap Mbak Retno ya. Zikir kalau sedang sedih apa? Hasbunallah, ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'man nasir. Ya gitu. Hasbunallah, siap Mbak Rehan Reza, Mbak iyalah. Hasbunallah, ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'man nasir. Itu zikirnya ya. Oke, hasbunallah, ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'man nasir ya. Siap Mbak Mistahel ya, Mbak Karmi, Mbak Jerry. Ustazah, ngasih orang tua itu sedekah atau kewajiban? Tergantung kita nih siapa. Kalau kita perempuan itu sedekah, kalau kita laki-laki dan kalau orang tuanya butuh itu kewajiban. Kalau bagi perempuan itu sedekah ya guys, kalau bagi laki-laki baru itu kewajiban ya teman-teman ya. Ustazah, doa untuk mendorong anak dalam pertandingan. Lakukan sholat hajat. Aku dulu setiap mau bertanding, aku minta orang tuaku untuk melakukan sholat sunat hajat ya teman-teman ya. Nah setelah itu, setelah melakukan sholat sunat, maka teman-teman boleh melakukan berdoa untuk anaknya ya. Ustazah, doa istri sama ibu mana yang lebih mustajab? Kedua-duanya insya Allah mustajab ya. Minta aja doa dari kedua-duanya ya. Minta aja doa dari kedua-duanya. Oke. Ustazah, sebenarnya tidak ingin hutang, tapi ingat kalau buat kebutuhan gimana? Lebih baik kalau memang hutangnya itu jangan ke bank, ya hutangnya ke orang atau ke saudara. Kalau ke bank tetap nggak bisa, ya. Dan Mbak berarti kalau untuk beras aja nggak bisa, Mbak berarti berhak menerima zakat. Mbak lapor aja Pak RT kalau ada yang mau ngasih bantuan dan membayar zakat, Pak RT akan nyerahkan ke Mbak. Ya, karena dalam agama kita sebenarnya masyarakat kita itu udah jelas. Kalau ada orang miskin beli beras aja susah, sementara dia tinggal di RT itu, nanti orang zakat bisa ke dia langsung atau melalui Pak RT akan dikasih ke dia. Ya, kalau itu kayak gitu ya. Ustazah, apa hukumnya laki-laki tidak minta maaf ke orang tua si cewek? Kasusnya apa teman-teman ya? Oke. Kasusnya apa nih? Minta maafnya kenapa nih? Ustazah, kalau makmum sesama laki-laki pas di masjid, di musola cuman berdua nggak masalah. Ada satu makmum laki-laki, satu makmum imam laki-laki, nggak ada masalah. Sedekah subuh diberikan ke orang tua silahkan, nggak ada masalah. Mbak Teti, Mbak Nunu, teman-teman boleh kumpulkan dulu sedekah di rumahnya, masukkan dalam kaleng 2000, 2000, 2000, 2000, 2000 gitu ya. Nah setelah teman-teman kumpulkan dan masukkan ke dalam kaleng, lalu kemudian teman-teman kasih ke orang tua, nggak ada problem ya, nggak ada problem. Oke. Ustazah, bagaimana jika suami tidak memberi nafkah 5 tahun? Coba baca sirat nikah ya, coba baca buku nikahnya, jangan nikah terus foto aja ya kan. Baca buku nikahnya, ada tulisan di situ, jika suami tidak memberikan nafkah ya beberapa bulan berturut-turut, kalau istri tidak ridho, ingat, kalau istri tidak ridho, maka istri boleh mengajukan gugatan ya. Nah, jadi maka istri boleh mengajukan gugatan. Maka teman-teman semuanya ini yang ini yang dibolehkan ya. Jadi salah satu yang menyebabkan istri boleh menggugat, salah satunya adalah karena itu ya, karena adalah tidak dinafkahi. Tapi kalau istrinya ridho, mantap ya. Ustazah, kalau kita daftar haji lewat Pegadaian gimana? Aku belum bisa jawab sih teman-teman karena belum tahu instrumennya ya. Ustazah, harta bersama hasil setelah menikah, apakah hak sepenuhnya buat anak istri atau orang tua suami? Harta gono gini setelah menikah itu anak dan istri ya, harta bersama kan.
harta bersama. Sebenarnya dalam Islam nggak ada harta bersama. Harta istri itu punya istri, harta suami untuk anak dan istri, gitu kan. Nah, tetapi kalau seandainya di pengadilan, teman-teman akan dikumpulkan dan akan dibagi dua. Beda hukum agama dengan hukum negara dalam hal ini, gitu ya. Makanya teman-teman pernah nggak dengar perempuan independen? Sekarang nih katanya banyak perempuan mandiri, kayak gitu ya. Nah, perempuan mandiri ini adalah perempuan yang mampu menghidupi dirinya sendiri. Dia udah dikatakan mandiri. Laki-laki yang mandiri adalah laki-laki yang mampu menghidupi dirinya dan keluarganya. Beda bebannya, ya. Nah, jadi laki-laki dengan jadi perempuan lebih berat jadi laki-laki soal keuangan. Perempuan dikatakan mandiri dan independen kalau bisa untuk dirinya sendiri, ya kan? Tapi kalau laki-laki harus bisa untuk anak dan istri. Oke? Nah, gitu ya. Oke. Ustazah, iya. Menghilangkan rasa was-was dalam ibadah. Dalam hal apa dulu? Ini maaf teman-teman kecepatan ya typingnya, aku baca yang aku bisa baca aja. Jadi begini guys, ada kaidah asyakku ba'dal fi'li la yu'athir. Ketika kita itu ragu setelah melakukan sebuah ibadah, maka teman-teman la yu'athir ya, jangan pertimbangkan ya. Misalnya nih teman-teman, setelah teman-teman melakukan wudhu, lalu kemudian mau sholat, lalu teman-teman ragu nih ya, tadi ini aku ini enggak ya, tadi ini aku udah basuh kepala enggak ya, udah basuh kepala enggak ya, udah basuh kepala enggak ya, kayak gitu ya. Maka abaikan, jangan diulang lagi ya teman-teman ya, karena teman-teman udah selesai mengerjakannya. Atau teman-teman udah sholat, salam kanan, salam kiri, lalu kemudian teman-teman ragu, tadi aku ada tahiyat awal nggak ya? Tadi aku ada tahiyat awal nggak ya? Kayak gitu. Maka teman-teman ragu nih. Kalau ragu, jangan diulang kalau posisinya setelah selesai sholat ya, teman-teman ya. Jangan diulang lagi. Tapi kalau ragunya di tengah sholat, teman-teman boleh ulang ya. Boleh ulang. Misalnya nih, lagi wudhu ragu, tadi udah basuh muka nggak ya? Diulang. Lagi sholat, kok aku lupa rakaat lah ya? Ya udah, teman-teman sujud sahwi. Oke, kayak gitu ya, teman-teman ya. Oke, Ustazah, apa hukumnya? Berapa persen jatah istri dari gaji suami? Tercukupi sandang, pangan, papan, Pak. Bukan persentase Pak. Kalau anaknya 7 beda dengan anaknya 4, beda dengan anaknya 1, beda dengan anaknya 2. Sandang, pangan, papan, makanan, tempat tinggal yang layak, dan pakaian yang layak. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, saya dengerin sambil nyuci baju. Wah, udah biasa dan udah banyak, nggak apa-apa. Ada yang sambil jemur, ada yang katanya bawa handphone ke kamar mandi. Ustazah, ada yang bilang puasa Daud harus ada gurunya. Tidak ada ya, puasa Daud aja kayak biasa. Dia sunnah itu nggak ada pakai guru-guru. Toh caranya juga sama kayak sholat, kayak puasa lainnya. Oke. Penipuan kerja, like konten dibayar. Oh gitu pula ya. Selanjutnya bayar dulu, halal nggak duitnya? Like konten dibayar, selanjutnya bayar dulu. Gimana maksudnya? Like konten dibayar, selanjutnya bayar dulu. Gimana coba ya, diketik ulang ya. Nah, Ustazah, saya dengar ceramah sambil nyetrika, sambil treadmill, Masya Allah ya. Ustazah, barakallahu fik artinya apa? Artinya adalah keberkahan Allah atas engkau. Itu artinya barakallahu fik ya, keberkahan Allah atas engkau. Teman-teman sebentar ya, ini si Bonto mau tidur di sini. Oke. Barakallahu fik artinya adalah keberkahan Allah atas engkau. Udah Bom, duduk lah Bom. Kucing aku guys. Ustazah, hukum istri selingkuh jelas berdosa ya. Hukum istri selingkuh jelaslah berdosa ya teman-teman ya. Selingkuh jelas dosa ya. Jangankan selingkuh kayak gini aja nih nggak boleh guys. Misalnya nih teman-teman ya, ada masam chat-chatan gitu ya. Lagi apa, di mana, udah makan belum, itu aja nggak boleh kepada beda jenis ya teman-teman ya. Oke.
Ustazah, iya. Kalau misalnya berzikir, kemudian orang memanggil kita, ya udah teman-teman temui aja dulu orangnya, gitu ya. Temui aja dulu orangnya, lalu kemudian setelah itu teman-teman zikir lagi. Sama dengan teman-teman kalau lagi baca Quran, kita baca Quran sambil jualan, ya kan? Kita baca dulu Al-Quran sambil kita jualan. Setelah itu nanti kita lalu kemudian setelah itu kita ini lagi ya teman-teman ya, temuin orangnya nanti zikir lagi atau baca Quran lagi, nggak apa-apa ya. Iya gitu ya, nyimak sambil masak, aku juga sambil masak dalam hati. Ustazah, gimana kalau puasa Daud pas di bulan puasa sunnah lainnya? Abaikan. Puasa Daud adalah puasa nomor 1 ya, di antara ekosistem puasa sunnah. Ya, jadi kalau teman-teman udah puasa Daud, teman-teman gak usah lagi puasa Senin Kamis, gak usah lagi puasa Yaumul Bid, gak apa-apa. Lakukannya puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Ya, karena puasa Daud itu udah nomor 1 di antara ekosistem puasa sunnah. Ustazah, kalau yang mana? Kucing steril gimana hukumnya? Jadi sebenarnya tidak ada dalil yang rigid menjelaskan tentang steril kucing. Teman-teman harus kembali kepada kaidah hifdzun nafs, menjaga diri. Kalau dokter bilang ini kucing udah beranak 7 kali, kalau dia beranak lagi nanti dia akan bongkar bulu dan akhirnya dia akan sakit. Nah, kalau itu udah perintah dokter, lakukan, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Ustazah, suami aku kerja 7 tahun. Awalnya kirim, lama-lama ndak. Terus suami suruh kawin lagi. Kalau dia menyuruh kita kawin lagi, berarti udah jatuh talak. Namanya talak kinayah. Ya teman-teman ya. Namanya adalah talak kinayah. Kalau pengen rujuk dalam 3 bulan, silahkan. Tapi kalau pengen rujuk setelah 3 bulan, harus nikah ulang. Ya, itu udah termasuk talak ya. Jangan ngomong-ngomong kayak gitu ya sama istri, nanti diambil orang baru terdiam ya. Ustazah, iya. Kalau mengganti puasa Ramadan di lain hari, Senin dan Kamis, itu niatnya boleh double. Niatnya 1 aja. Sengaja aku puasa ganti atau puasa qadha wajib atasku karena Allah. Oke. Ustazah, wakaf Quran di Mekah apa boleh buat orang masih hidup? Boleh, wasilahkan. Niatnya tetap untuk Allah, tapi didoakan untuk orang yang masih hidup ya. Oke. Ustazah, apa amalan hari Jumat bisa untuk wanita? Nah, teman-teman semuanya boleh klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Aku sering loh ceramah tentang keutamaan hari Jumat dan amalan yang dilakukan di hari Jumat. Boleh lihat ceramah-ceramahnya aku di live kayak gini nanti pas aku ceramah-ceramah, atau teman-teman boleh subscribe channel YouTube aku. Aku punya YouTube, teman-teman, di situ banyak banget ceramah-ceramah panjangnya aku. Di antara amalan di hari Jumat adalah baca Al-Kahfi, walaupun haid nggak apa-apa, ya kan, nggak megang Quran, boleh di handphone, ya, kemudian baca Al-Waqiah, kemudian dianjurkan kita untuk kemudian bersih-bersih rumah gitu ya, bersolawat, kemudian kita berzikir, kita memperbanyak sedekah, itu boleh, nggak jadi masalah ya. Oke, Ustazah, pas lagi sholat tiba-tiba mukena sedikit terbuka ujung jari, tutup aja, kan nggak sengaja ya kan? Iya, siap ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, walaupun haid boleh baca Al-Kahfi di handphone atau di hafalan, nggak ada masalah ya. Ustazah, zuhur sama asar di jamak tapi waktunya asar, ternyata masih bisa, boleh nggak asar lagi? Nggak usah. Kalau udah jamak udah nggak usah lagi. Coba misalnya teman-teman jamak zuhur asar di waktu zuhur, rupanya orang sholat asar pengen lagi sholat asar, nggak usah, kan udah jamak. Oke. Ustazah, bolehkah wanita sedang haid ziarah kubur? Kalau ini perbedaan pendapat ya. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Tapi apa hukum wanita ziarah kubur? Itu boleh ya teman-teman ya, boleh ya. Ustazah, sedekah untuk orang yang sudah meninggal gimana? Jadi gini, teman-teman, sedekah aja
Ya, kau usahakan baca doa mau sedekah. Rabbana taqabbal minni, ya Allah inilah dariku, ya Allah terimalah dariku. Rabbana taqabbal minni, ya Allah terimalah dariku, gitu ya. Siap Mbak Oma, Mbak Danis, gitu ya. Lalu teman-teman doa, ya Allah dengan sedekah ini lapanglah kuburan makku, ringan siksa kubur orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya, lapanglah kuburannya, kayak gitu ya. Nah itu bisa teman-teman untuk orang yang meninggal. Makanya rajin-rajin sedekah, terutama di hari Jumat ya. Itu adalah sedekah Jumat. Oke. Ustazah, bolehkah sholawat sambil nonton live begini? Sebenarnya boleh aja kalau teman-teman bisa fokus ya. Nah kalau aku tuh nggak bisa tuh. Aku nggak bisa fokus dua hal dalam satu waktu. Hebat teman-teman, bisa baca Quran sambil sholawat misalnya sambil jemur dan dengerin live. Mantap kali ya. Ustazah, kalau kita steril hukumnya apa? Selagi dia saran dokter dan akan menyebabkan kematian kalau kita nggak steril, itu boleh. Itu hibzun nafs namanya, menjaga diri namanya. Bu, ibu harus steril bu. Kalau ibu nggak steril, nanti kalau ibu hamil akan ada nyawa yang hilang, yang lewat ya. Nah itu boleh steril dalam kondisi memang dia menyebabkan nyawa hilang ya. Tapi kalau sekedar pengen gaya-gaya doang, steril doang itu nggak bisa ya. Ustazah, hukum berjabat tangan dengan lawan jenis, aku tim yang melarang. Walaupun ada sebagian yang mengatakan boleh, macam karena dalil mereka menyatakan bahwa bersentuhan dengan yang bukan mahram Rasulullah SAW itu pernah bersentuhan saat berbaiat. Karena memilih kita untuk menjaga wudhu ya teman-teman ya. Untuk menjaga wudhu ya. Dan sekarang orang udah biasa kok nggak salaman ya. Walaupun ada yang membolehkan lah teman-teman, misalnya teman-teman kita yang ada di HTI dan seterusnya ya. Ustazah, puasa Senin Kamis kalau kepengen sholat, kalau kepengen sehat gimana? Jadi gini, Mbak puasa aja Mbak puasa aja, niatkan karena Allah. Masalah sehat atau tidak itu kan nanti urusan Allah ya, karena pada dasarnya itu ilat bisa kita dapatkan, bisa tidak. Bisa juga Mbak jadi makin sakit loh karena puasa, bisa juga jadi makin sehat. Niatkan aja, udah ada niat baik, puasa karena Allah ya. Ustazah, zikir buat melupakan apa yang saya lihat bukti suami. Oke, siap Mbak Bunda, Mbak Ahmad Gaib. Untuk kalau teman-teman misalnya ada suaminya yang ada selingkuh gitu ya, teman-teman ketangkap tangan pengen melupakan. Selain teman-teman banyak berzikir, banyakkan tanggung jawab dan aktivitas. Orang yang banyak tanggung jawab, banyak aktivitas, biasanya dia akan bisa tidak kepikiran lagi hal-hal yang kayak gitu. Keep moving. Ketika kepikiran, teman-teman pindah tempat. Ketika kepikiran, teman-teman beraktivitas. Ketika kepikiran, teman-teman coba ngerjakan hal lain. Coba cari pekerjaan baru, tanggung jawab baru kalau anak udah gede-gede, atau hal-hal barulah untuk membuat kita lupa atas segala kezoliman orang kepada kita, apapun itu. Mau sama suami, mau kezoliman teman ya. Itu adalah carilah kegiatan-kegiatan yang membuat kita itu lebih sibuk ya. Oke. Penipuan like konten dapat duit, selanjutnya harusnya transfer. Saya nggak transfer, salahkah duit yang didapat sebelumnya? Harusnya transfer, saya nggak transfer. Selanjutnya harus transfer, saya nggak transfer. Halakah duit yang didapat? Yang menipu ini siapa? Kita yang nipu atau orang yang nipu kita? Aku masih belum jelas, maaf ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, apa zakat penghasilan diberikan beberapa bulan makanan? Zakat penghasilan itu boleh dikasih ke fakir atau miskin ya, boleh diganti dalam bentuk makanan ya teman-teman ya. Jadi begini, apa gunanya kita zakat? Adalah untuk membersihkan harta kita. Kayak gitu ya, untuk membersihkan harta kita. Jadi kayak gini guys, kita kan suka mandi. Kalau ada apa-apa tuh kita tuh mandi untuk bersih gitu ya. Maka harta kita itu kotor, dibersihkan biar dia jauh lebih berkah dan bermanfaat serta menenangkan untuk kita. Tapi orang yang wajib zakat gak semua orang. Orang-orang yang wajib zakat itu hanya orang yang punya penghasilan minimal 7 juta. Ya, kalau belum sampai 7 juta maka dia tidak wajib zakat. Nah, zakat ini nanti boleh dikasih kepada fakir atau miskin. Fakir orang yang tidak bekerja, miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya. Siap Mbak Kristi, Mbak Nilam ya, Mbak Frinda, Mbak Kris, Mbak Bunda ya. Ustazah,
ngirim Al-Fatihah sebaiknya bacanya apa ya Pak Ahmad Ghaib. Jadi kalau ngirim Al-Fatihah kepada orang yang meninggal dunia boleh pakai bahasa Indonesia aja ya. Ya Allah, saya kirimkan Al-Fatihah, dengan Al-Fatihah ini apa yang ingin teman-teman doakan, ya kan? 77 itu sebulan Mbak Zaki, sebulan ya. Ya Allah, saya kirimkan Al-Fatihah, dengan Al-Fatihah ini lapanglah kuburan mak saya, ringan sisa kubur orang tua saya, berhenti malaikat menyiksanya, dan apapun yang teman-teman ingin doakan ya. Ustazah, apa benar pahala kita nggak sampai ke yang udah meninggal apabila kita tidak sholat? Jadi begini, pada dasarnya kalau kita nggak sholat itu kan dosa. Dosa itu bisa menghalangi doa kita, bisa menghalangi ketenangan kita, bisa menghalangi urusan kita, dan bisa menghalangi rezeki kita. Nah itu dosa. Jadi bukan karena orang meninggalnya. Setiap orang yang tidak sholat atau setiap orang yang berdosa, dia akan punya efek di dunia. Efek dari dosa, doanya tidak diijabah, hatinya tidak ditenangkan, urusannya tidak dipermudahkan, ngurus apa-apa susah, mau buka usaha susah, buka kedai susah, apa-apa susah ya. Kemudian yang kelima adalah mau berdoa susah untuk dikabulkan. Ada kok di tempat saya Ustazah orang-orang yang nggak sholat tapi usahanya lancar Ustazah. Itu istidroj ya. Istidroj itu adalah sesuatu ya, istidroj itu adalah kita itu menyatakan kita itu nggak sholat, atau kita tahu orang itu nggak sholat, tetapi pada akhirnya rezekinya lancar. Nanti akan ada musibah di akhir. Coba aja tengoklah, akan ada musibah ya. Nggak ada ya, semua agama tuh mengajarkan orang untuk lebih taat ya teman-teman ya, kayak gitu ya. Contohnya kayak gini ya, kiber, kesombongan. Orang-orang yang sombong akan jatuh pada masanya. Udah pasti tuh teman-teman ya, akan jatuh pada masanya ya, kayak gitu ya teman-teman ya. Wirid yang tepat sholat duha itu bebas, apa aja boleh ya. Ustazah, iya boleh nggak kita sedekah subuhnya diinfakkan ke anak masjid setiap Jumat? Boleh, nggak ada masalah ya. Teman-teman, aku pesan, nggak bolehlah kita itu kiber ya. Kiber itu adalah menampak-nampakkan apa yang kita punya. Bahasa online-nya adalah flexing. Sekarang orang-orang flexing sudah hampir jatuh-jatuh ya teman-teman ya. Dan itu jangan terjadi, karena maaf, izin saya minta maaf, buah busuk itu akan jatuh pada masanya. Nauzubillah ya. Tidak ada satu agama pun yang membenarkan kesombongan, dan tidak ada satu agama pun yang membenarkan kesombongan. Kalau tujuannya memotivasi, bisa kok memotivasi tanpa harus menampak-nampakkan dengan sengaja ya. Oke, tenang aja. Orang yang merendah, alam semesta akan meninggikan. Orang yang meninggi, alam semesta akan merendahkan ya. Oke, belilah sesuatu, miliki sesuatu karena kita pengen, bukan karena pembenaran diri. Berhenti menyatakan kita itu berhenti percaya diri pada apa kata orang tentang kita ya. Tapi percaya dirilah atas kualitas kita ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, kalau lagi hamil boleh nggak ziarah? Nggak ada masalah teman-teman ya. Nah, jadi nggak ada masalah ya. Hamil ziarah nggak ada masalah ya. Zakat emas sama zakat penghasilan tuh apa bedanya? Sama aja. Intinya zakat tuh ada dua. Zakat fitrah, zakat fitrah itu adalah zakat yang kita kasih di bulan Idul Fitri, di bulan Syawal gitu ya. Tapi kalau zakat mal itu semuanya, termasuk zakat penghasilan ya. Kemudian zakat apa namanya tuh, zakat emas, zakat tabungan ya. Itu semuanya adalah emas ya, itu semua ada emas, itu semuanya zakat penghasilan. Oke, gitu ya. Zakat penghasilan tuh banyak, ibaratnya dia adalah bapaknya si penghasilan punya anak ini adalah emas, anak ini zakat tabungan ya, anak ini adalah zakat pertanian gitu, semuanya zakat penghasilan namanya. Oke, gitu ya. Ustazah, kalau anak nggak mau sekolah, doa apa yang ibunya harus bacakan? Kalau dia masih kecil, ya mau tidur, Robbi habli minas solihin. Hembuskan ubun-ubunnya. Kalau dia pergi sekolah,
Rabbi habli minas solihin, embuskan ubun-ubunnya. Terus kalau seandainya dia udah besar, cukup doa Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, gitu ya. Teman-teman sehat selalu ya. Yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terus dari aku. Semoga bermanfaat ya video-video aku untuk teman-teman semuanya, dan semoga betah ngobrol di kanal ini bareng aku. Oke, Ustazah, gimana kalau puasa untuk ngirit karena kekurangan? Jangan. Ngirit itu efeknya aja guys. Efek samping dari puasanya itu irit, tapi enggak juga kan? Banyak kan ketika maghribnya dia banyak jajan. Nah, jadi puasanya tetap untuk Allah. Ngiritnya itu efek samping yang bisa kita dapatkan, bisa tidak. Puasanya tetap untuk Allah, tapi sehatnya cuman efek samping yang bisa kita dapatkan atau tidak. Hadir ke majelis taklim itu adalah untuk Allah, tapi efeknya mau pinter atau enggak itu semua orang enggak juga, ada yang iya ada yang enggak, ya kan? Yang penting untuk Allah dulu, kan dalilnya fasiyamuli, puasa untukku, wa ana ajzi bihi, aku yang akan memberikan pahala, kayak gitu ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, sehat selalu ya teman-teman. Gimana supaya anak dikasih tahu nggak dengerin? Yang tadi caranya udah aku jelaskan ya teman-teman ya. Oke, cara zakat mal itu 2,5% dari harta kita. 2,5% dari harta kita. Kita punya harta, katakanlah penghasilan 10 juta, keluarkan zakatnya 2,5% ya. Misalnya 10 juta 250.000, berikan, tambahkan kepada kami pemahaman ya. Nah, kenapa harus paham? Paham itu fahima yafhamu ya, artinya adalah faham, artinya adalah ngerti teknisnya, prosedurnya ngerti, caranya ngerti, dan bisa diamalkan, itu paham. Makanya beda dengan tahu. Kalau sekedar tahu, ya tahu doang, tapi nggak ngerti cara prosedurnya, nggak ngerti cara melakukannya. Tapi kalau paham, insya Allah ngerti cara melakukannya. Itu sebab bahasa kita adalah sampai paham. Oke, kalau nggak paham-paham, ulang terus sampai paham ya. Siap Mbak Wawa, Mbak Vi Putri, Mbak Alsiah. Oke, sehat ya teman-teman semuanya. Oke, Mbak Aisyah. Ustazah, kalau tidak puasa Ramadan 1 bulan, kenapa tidak puasa? Kalau puasanya tidak karena udah tua, atau setiap puasa dia sakit, atau dia tidak puasa karena dia hamil dan menyusui, dia boleh bayar fidyah. Bayar fidyah, memberi makan 1 orang fakir miskin selama 1 hari untuk mengganti 1 hari puasa, sebanyak 1,4 kg beras per harinya, atau setara dengan 2 mud ya. Bisa diuangkan kali berapa banyak yang ditinggalkan, maka diberikan kepada fakir atau miskin. Fakir tidak bekerja, miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya, atau kepada anak yatim boleh, atau kepada du'afa boleh. Kalau fidyah itu pokoknya orang-orang yang lemah, termasuk anak yatim boleh. Kalau zakat tidak boleh ke anak yatim. Oke, siap Mbak Caci ya, siap Mbak Indra, Mbak Via. Oke, sampai paham. Oke, Ustazah lamar kerja tapi pakai uang administrasi. Kalau administrasi nggak apa-apa, nyogok ya nggak boleh ya. Oke, Ustazah kalau bekerja di laut makanya tidak berpuasa, dia musafir. Kalau musafir dia tetap harus mengganti di waktu yang lain saat dia berlabuh. Orang yang kerja di laut itu ada waktu berlabuh teman-teman. Walaupun dia 3 bulan, misalnya dia antar negara, dia ada berlabuh. Berlabuhnya bisa sebulan, bisa 2 bulan. Gantilah saat dia berlabuh ya. Zakat mal sebagusnya dikasih ke siapa? Ke fakir miskin. Fakir tidak bekerja, malang bekerja tapi nggak cukup uangnya. Menjawab salam di kamar mandi nggak boleh, kalaupun mau dijawab dalam hati. Mbak Maskur suka banget dengan cara menjelaskan, mudah difahami. Siap, terima kasih ya, sampai paham. Ustazah, sholat awabin rakaat ke-1, ke-2 bacaannya sama. Sholat awabin itu semua rakaat sama bacaannya. Oke,
Kalau orang meninggal tapi dia tidak puasa pada saat sakit, ya bayar fidyah. Kalau dia sakitnya itu tidak pikun, maka bayarkan fidyahnya. Kecuali saat dia sakit dia pikun, maka teman-teman tidak perlu bayarkan fidyahnya. Kalau warisan masih ditahan sama saudara, gimana hukumnya? Bilang sama saudaranya, warisan itu mesti dibagi saat suasana duka sudah hilang. Apa tujuannya? Tujuannya adalah supaya tidak terjadi kemubaziran. Kalau seandainya anaknya udah kaya nggak mau warisan, boleh teman-teman kasih untuk orang tua yang telah meninggal, boleh dikonversi dalam bentuk wakaf masjid, dikonversi dalam bentuk kurban atas nama dia, atau beli Quran wakaf atas nama dia, atau boleh bersedekah atas nama dia, ya. Siap. Kalau orang yang kapal musafir, dia tetap harus mengganti puasanya saat dia berlabuh, ya. Surat Awabin itu dibaca surat apa? Sangat dianjurkan. Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, dan An-Nas 1 kali. Tapi tidak wajib. Ayat lain juga nggak apa-apa. Itu cuman anjuran saja. Itu cuma bukan macam wajib, bukan. Ya, dia cuma macam sunnah saja, ya. Ustazah, doa habis istikharah. Istikharah itu kan sholat saat teman-teman ragu kan. Nah, saat teman-teman ragu terhadap sebuah keputusan, teman-teman istikharah. Nanti sengaja aku sholat sunat istikharah. Siap Mbak Putri, salam kanan, salam kiri. Lalu teman-teman banyak mohon petunjuk sama Allah, ya. Mohon petunjuk sama Allah atas keraguan itu. Sholat istikharah itu lakukan aja. Nanti kita yakin sendiri kok teman-teman. Misalnya nih, aku pernah melakukan istikharah ketika aku mau ngambil kuliah S3. Waktu itu tamat aku S1 langsung kerja, S2, tidak pakai kerja dulu, kerjanya cuma part time aja. Kemudian setelah itu aku kerja dulu 2 tahun, ngajar di kampus. Setelah itu aku ngambil S3. Nah, waktu aku ngambil S3 itu aku coba-coba daftar beasiswa. Luluslah aku beasiswa S3 di LPDP di Dumai, di Brunei Darussalam. Tapi satu sisi aku bingung ya, kalau aku kuliahnya ke Brunei, jamaahku tinggal dan mahasiswaku tinggal semua, dan itu 4 tahun teman-teman. Akhirnya aku istikharah, apakah kuliah di Indonesia dengan biaya sendiri atau kuliahnya di sana dengan beasiswa, dan Allah tetapkan satu keyakinan aku untuk kuliah di Indonesia, dan itu menjadi jawaban paling aku syukuri dalam hidupku, sehingga bisa tamat S3-nya cuma 1 tahun 8 bulan. Coba seandainya aku kuliah di Brunei, mungkin udah tua baru aku tamat. Jadi insya Allah keputusan yang diambil setelah istikharah itu insya Allah udah dengan kinerjanya Allah, insya Allah. Ustazah, kalau ngeliter dagangan itu kurang, itu adalah dusta. Kalau disengaja, uangnya haram. Ya, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, jaga wudhu saat keluar rumah, bawa air spray itu gimana nyemprotnya? Berapa kali Spray itu dilakukan kalau nggak ada air aja. Selagi ada musola, ada semacam masjid, ada semacam tempat kamar mandi, tempat wudhu, tidak boleh pakai spray. Spray itu saat kondisi terdesak saja, ya kan? Ustazah, iya, sholat tahajud anak supaya jadi pintar dan anak soleh, boleh. Sholat aja dulu tahajud, nanti setelah sholat doakan anaknya biar jadi anak pintar dan anak soleh, insyaallah ya. Biar anaknya jadi anak pintar dan anak soleh setelah tahajud, karena di saat tahajud itu doa kita mustajab ya. Dan lakukan juga doa itu setelah sholat fardu, karena fil waqtil maktubah, di setelah sholat fardu itu insyaallah doa kita juga mustajab ya. Ustazah, oke. Kalau saya sedang sakit, sholatnya duduk, nggak bisa berdiri, silahkan sholat dalam keadaan duduk, nggak masalah. Shollu qaiman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa ilam tastati fa qaidan, kalau nggak bisa ya kalian duduk. Fa ilam tastati fa aljan, kalau nggak bisa miring ke kanan. Fa ilam tastati fa mustalqiyan, kalau nggak bisa ya telentang ya. Oke, Ustazah, jika udah membayar fidyah, apa harus membayar puasa juga? Tidak, teman-teman. Fidyah itu tujuannya mengganti puasa. Lah, kalau teman sanggup, ganti aja dulu puasanya. Nggak usah bayar fidyah. Karena berpuasa itu lebih baik kalau kita lebih mengetahui. Oke? Ustazah, sholat wudhu dan taubat dilakukan cuma 1 kali, tiap mau tidur gimana?
Kalau sholat udhu dan taubat berarti 2 kali sholat dong. Iya kan? Sengaja aku sholat sunat udhu, sengaja aku sholat sunat taubat. Boleh, nggak ada masalah. Ya, tapi jangan 1 kali sholat 2 niat, bukan gitu ya. Oke, siap Mbak Oni, semangat selalu insya Allah. Kalaupun lagi nggak semangat, insya Allah tetap ada ya buat teman-teman semua selagi sehat. Ya, palingan saya sejauh ini sakit-sakit sikit aja. Saya sakit batuk, ya kan, flu, jerawat. Selagi masih kuat, insya Allah aku temani teman-teman semuanya ya. Oke, siap Pak Riza. Ustazah, dicuekin adik ipar tanpa alasan yang jelas. Ya udah, sapa aja dia. Sapa aja ya. Waduh, saya dicuekin, saya kok nyapa ya, karena teman-teman lebih paham, teman-teman lebih ikut pengajian, teman-teman lebih berilmu. Hal yastawil ladina ya'lamuna ma la ta'lamun. Nggak mungkin sama ya. Jadi kalau orang membenci, kita nggak boleh benci. Kalau dia tidak ke rumah, kita ke rumahnya. Kalau dia nggak nelpon, kita yang menelpon ya. Tidak perlu juga terlalu dihargai sama orang lain. Cukup kalau kita benar, dihargai di mata Allah saja udah cukup ya. Ustazah, kalau lagi sakit uduk pakai air hangat sah nggak uduknya? Sah ya kalau lagi sakit ya. Ustazah, oke, gitu ya. Kutim mantap ya, Kutai Timur ya. Siap ya, siap. Sholat uduk waktunya kapan? Boleh nggak sebelum azan? Boleh, kapanpun, 24 jam. Nah, misalnya teman-teman jam 2 siang bingung nih mau ngapain, ambil aja uduk. Lakukan sholat sunat uduk. Sengaja aku sholat sunat uduk 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ya, lakukan 2 rakaat aja kayak sholat subuh. Pokoknya setiap teman-teman mau ngambil uduk. Nah, boleh dilakukan kapanpun siang dan malam, kecuali di waktu yang dilarang sholat. Kapan waktu dilarang sholat? Habis subuh, habis asar, dan jam 12 tepat lah. Cara bayar fidyah 1,4 kg beras per harinya. Boleh diuangkan kali berapa banyak puasa yang ditinggalkan, kasih ke fakir miskin. Misalnya 25.000 nih, 7 hari nggak puasa dan nggak sanggup ganti karena sudah tua misalnya, kali aja 7, kasih ke fakir miskin, iya kan? Atau misalnya kita apa namanya tuh teman-teman ya, udah tua ya, kali 30 hari ya, 1,4 kilo kali 30 hari, boleh diuangkan ya. Ustazah, urutan ibadah di malam hari apa saja yang dibaca? Bebas, terbalik-balik nggak apa-apa ya. Kalau wudu insya Allah bisa 24 jam, tapi nggak sholat gimana? Tetap nggak bisa. Kan saya sering bilang, kalau jaga wudu 24 jam, kalau kita mati dalam keadaan berwudu, maka mati kita mati syahid. Itu mati syahid itu hanya diperuntukkan buat orang-orang yang tidak meninggalkan yang wajib. Dan seluruh fadilah itu keutamaan ibadah, bisa kita dapatkan kalau kita tidak meninggalkan yang wajib. Contoh, puasa Arafah diampunkan dosa setahun yang lalu misalnya. Itu kalau kita nggak sholat nggak bisa. Ya, jadi mesti lakukan yang wajib supaya fadilahnya dapat. Sama dengan teman-teman beli barang diskon dimanapun teman-teman belanja. Ya, ketika teman-teman belanja mau dapat promonya, ada syaratnya. Beli 1 gratis 1. Mau gratis 1 harus beli dulu. Belanja 1 juta dapat voucher 100.000. Mau dapat voucher 100.000, belanja dulu 1 juta. Sama dengan ibadah. Ibadah itu misalnya wudu. Ya, orang yang mati dalam keadaan berwudu makanya matinya mati syahid. Ada syaratnya, jangan tinggal sholat 5 waktu, puasa Ramadan, kemudian ganti puasanya, kemudian bayar zakatnya. Ketika syaratnya tak terpenuhi, dia nggak bisa. Banyak orang-orang yang nggak salah paham. Dia nggak sholat, dia nggak puasa, tahu-tahu pas orang puasa Arafah, dia puasa juga. Katanya mengampunkan dosa yang lalu. Dia nggak sholat, dia nggak puasa, tapi dia melakukan sholat taubat, supaya diampunkan dosanya yang lalu. Dia nggak sholat, dia nggak puasa, tahu-tahu dia melakukan sholat sunat awabin, biar diampunkan dosanya. Itu nggak bisa. Jadi teman-teman, usahakan jangan tinggal yang wajib, biar dapat seluruh fadilahnya. Karena apapun fadilah, itu syarat dan ketentuan berlaku. Oke, Ustazah, hasil trading apa dulu? Trading apa teman-teman? Trading itu namanya aktivitas. Trading apa? Ke trading saham boleh, trading forex nggak boleh, bitcoin nggak boleh. Saham pun harus teman-teman tahu saham yang teman-teman beli itu apa. Karena kalau kita nggak tahu apa yang kita beli, tak terpenuhi rukun jual belinya. Trading itu kan jual beli kan, jual beli kan. Nah, misalnya teman-teman nih belanja online,
terus teman-teman jual ke orang, itu namanya trading juga. Ya. Oke. Sholat awabin haruskah dikerjakan? Tidak. Sholat awabin sunnah, tidak harus. Kalau harus berarti wajib, ya. Oke, bolehkah jika tahajud 10 menit sebelum azan subuh? Boleh, nggak ada masalah, ya kan? It's okay. Tanam bulu mata tidak boleh, syubhat. Sebagian mengatakan haram karena dia berubahnya dalam waktu yang sangat lama, ya. Oke. Kalau sholat wajib 5 waktu tetap istiqomah. Cuma kalau ngambil wudhu nggak selalu sama sholatnya. Maksudnya gimana Bu Siti? Ambil wudhu nggak selalu sama dengan sholatnya. Bacaan sesudah salam dan doa pada saat sholat witir bebas, ya. Pokoknya zikir dan doa setiap habis sholat itu bebas, ya. Oke. Qiyamul Lail apa saja yang dikerjakan Zah? Qiyamul Lail itu adalah beribadah di malam hari. Termasuk Qiyamul Lail adalah misalnya macam sholat taubat di malam hari, baca Quran di malam hari, menghidupkan malam. Ya, termasuk sholat tahajud itu al-qiyam, ya, qiyamul Ramadan atau Qiyamul Lail, yaitu menghidupkan malam, ya. Ustazah, kalau sholat maghrib terus ke isanya, apa perlu wudhu lagi? Kalau tidak batal tidak perlu wudhu. Antara maghrib teman-teman sholat, lalu teman-teman tidak batal sholatnya, lalu kemudian teman-teman tidak perlu wudhu lagi. Beda dengan tayamum. Kalau tayamum teman-teman tayamum di waktu maghrib, nanti di waktu isya, walaupun tidak batal teman-teman wajib tayamum lagi. Karena untuk tayamum itu 1 kali sholat, ya. Oke, nggak apa-apa Mbak Mila, udah terlanjur, harusnya nggak boleh, ya. Ustazah, iya, sholat tahajud baiknya berapa rakaat? Bisa 2, bisa 4, bisa 8. Oke, Ustazah, mana besar pahala awabin dengan baca Quran? Aku nggak tahu apa yang teman-teman lihat, banyak berkembang di masyarakat, katanya sholat awabin lebih baik dibanding baca Quran. Maksudnya begini, awabin itu dikerjakan hanya dari maghrib menjelang isya. Daripada waktunya dipakai untuk baca Quran, lebih baik dipakai untuk awabin, itu maksudnya. Sementara baca Quran bisa di waktu yang lain, gitu maksudnya. Oke? Ustazah, apakah kita penuh dosa ketika berzikir? Apakah diterima dan didengar? Nah, wala taqnatu min rahmatillah. Tidak boleh putus asa dengan rahmat Allah. Nggak usah pikir teman-teman, Allah itu maha pengampun semua dosa dan mutlak harus percaya itu. Jamaah onlineku harus percaya Allah mengampunkan semua dosa dan Allah mengijabah doa-doa kita. Kalau teman-teman gak yakin, itu berbahaya. Berarti tauhidnya bermasalah. Berarti tingkat kepercayaan kepada Allah itu bermasalah. Berarti suuzon sama Allah. So, teman-teman tidak boleh ragu walaupun 1 mili bahwa Allah itu maha pengampun semua dosa, sebagaimana Allah itu maha mengabulkan doa, dan sebagaimana Allah tidak mungkin zalim kepada kita. Manusia pemaaf tapi tidak maha pemaaf, sementara Allah itu maha pemaaf. Kalau kita ragu, bahaya, tauhid kita bermasalah. Jadi hidup ini tenang-tenang aja. Apapun yang terjadi pada kita saat ini, di sini dan hari ini, semuanya itu sesuatu yang ringan. Masalah apapun yang terjadi, semua udah Allah takar. Apapun kondisi perasaan, semuanya udah Allah takar. Jadi teman-teman percaya aja, Allah nggak mungkin zalim sama kita. Ya, yang penting kita jadi baik-baik aja. Ya, tak boleh ragu ya teman-teman ya. Ustazah, sholat yang kita tinggalkan apa boleh dikodok? Kalau ingat jumlahnya, kalau nggak ingat jangan diulang lagi, itu aja. Apakah boleh zikir dengan tangan kiri? Itu cuman adab, itu bukan syariat. Ustazah, kalau membaca Al-Fatihah haruskah berwudu? Tidak, sunnah wudu. Kalau sholat subuh kita nggak mandi gimana? Kalau nggak dalam keadaan junub nggak mandi nggak apa-apa. Tapi kalau dalam keadaan junub ya harus mandi. Harus yakin Ustazah, ya emangnya teman-teman mau orang-orang seuzon sama kita? Kita baik dianggap jahat, suka nggak digituin? Kan nggak suka. Allah baik, kita seuzon, kita bilang Allah jahat, kan nggak mungkin. Kita aja disuuzonin orang kita nggak mau. Masa kita suuzon sama Allah? Allah itu nggak ngabulkan doa kita, Allah tuh nggak ngampunkan dosa kita, itu kan suuzon sama Allah. Iya kan? Sedangkan dengan manusia aja suuzon kita dimarahin. Iya kan? Nah, teman-teman sama suami nggak percaya bahwa suami itu akan bisa menafkahi, itu kan suaminya kecil hati. Gimana dengan Allah? Kita nggak percaya Allah maha pemberi rezeki. Kita nggak percaya bahwa Allah itu mengabulkan dosa, mengabulkan doa, mengampunkan dosa.
Itu bahaya loh teman-teman, itu tauhid ya guys, itu bukan syariat, itu bab tauhid. Makanya orang-orang yang ngerti ilmu tauhid, yang percaya kepada Allah, yang benar-benar duduk tauhidnya, idealnya dia nggak ada keriput-keriput kening guys. Dia percaya dengan sifat-sifat mustahil bagi Allah. Mustahil Allah zalim, sifat mustahil. Dia percaya dengan asma-asma Allah, bahwa Ar-Rahman maha pengasih, Ar-Rahim maha penyayang, ya kan? Dia percaya dengan sifat-sifat Allah Al-Ghafur, ya, asma Allah, ya. Allah itu Al-Ghaffar, ya. Allah itu adalah maha pengampun. Masa kita nggak percaya dengan Allah? Manusia aja kita nggak percaya, orang tuh marah. Apalagi Allah. Coba diperbaiki ya tauhidnya, biar lebih tenang hidup kita. Ya. Apapun yang terjadi saat ini, masalah hari ini semua udah ditakar sama Allah. So, nggak ada masalah. Apapun yang terjadi masalah hari ini, satu aja kuncinya. Tetap dalam mode ibadah. Tetap dalam mode taat. Tetap dalam mode hijrah. So, semua akan baik-baik aja. Kalau marah, ya marahlah pada tempatnya dengan cara yang tepat, ya. Tidak boleh gerasak gerusuk, marah-marah nggak jelas, itu nggak boleh. Apalagi marah dengan manusia. Nggak ada gunanya, teman-teman ya. Kita marah pun belum tentu orang itu dengerin kita, ya kan? Ngomong baik-baik aja, tegur baik-baik aja kalau kita nggak suka. Kecuali dia berefek, boleh diselesaikan sampai benar-benar clear masalahnya, ya. Oke, ya. Gitu ya, harus percaya, harus berubah kita. Berubah modenya itu menjadi mode yang tauhidnya itu duduk. Orang-orang yang ilmu tauhidnya duduk, ditenang-tenang aja guys, ya, insya Allah ya, tenang-tenang aja, everything is okay ya. Oke, sholat duha bacaannya tidak surat duha, ya enggak apa-apa. Ya, jadi surat ad-duha itu kan sunnah saja ya, tidak wajib ya. Jadi baca kul sholat duha nggak apa-apa ya. Oke, siap Mbak Nur ya. Malaysia, mantap. Sehat ya teman-teman ya. Ustazah, Ustazah, kalau kita punya salah sama orang, apakah kita harus mengasih tahu salah kita apa? Nggak usah. Nggak boleh kita buka aib kita ya di mata orang lain. Hei, Bu, saya minta maaf ya. Mohon maaf lahir batin. Gitu aja. Nggak usah, Bu, saya minta maaf. Kenapa? Kemarin aku gosipin Ibu 7 hari 7 malam sampai nggak tidur aku gosipin Ibu. Itu nggak boleh teman-teman ya. Jadi nggak boleh kita membuka aib kita. Minta maaf aja seperti biasa ya. Oke, iya siap Mas Rido. Oke, Ustazah, tutup aib agar tidak dibuka di padang mahsyar. Ya, tutup aib orang agar Allah tutup aib kita di padang mahsyar ya. Oke, gitulah ya. Ustazah, iya, apakah dosa anak durhaka bisa diampunkan? Ya, kalau orang tuanya memaafkan bisa. Karena dosa sama manusia itu adalah sampai kita minta maaf, atau kita nggak minta maaf tapi orang itu memaafkan. Coba teman-teman perhatikan sambil share-share tautan, tap-tap layarnya. Ini penting. Aku punya salah dengan orang. Katakan misalnya kepada orang tuaku atau kepada tetanggaku, terserahlah aku mau salahnya sama siapa. Ada beberapa pola. Aku minta maaf, oke. Aku minta maaf gitu. Lalu kemudian orang itu tidak memaafkan, atau dia memaafkan, tidak berpengaruh. Yang penting aku udah minta maaf, aku aman. Ya. Tapi kalau aku tidak minta maaf, ternyata orang itu memaafkan, aku juga aman tanpa aku minta maaf. Tapi aku tidak minta maaf, orang itu tidak memaafkan, maka aku akan mencarinya di padang mahsyar. Jadi yang paling baik yang mana? Yang paling baik adalah minta maaf. Dimaafkan atau tidak, kita udah aman. Kayak gitu ya, teman-teman ya. Nah, jadi seperti itulah ya, teman-teman ya, bahwa yang penting tugas kita adalah meminta maaf. Dimaafkan atau tidak, itu urusan mereka dengan Allah. Karena al-aslu fil af'al muqayyid bihukmi syar'i. Kita itu hanya dihukumi atas perbuatan kita, bukan pandangan orang lain tentang kita. Itu beda. Mau sedunia ini menganggap kita buruk, ternyata kita baik, kita tetap masuk surga. Mau sedunia ini menganggap kita baik, ternyata kita buruk, kita tetap masuk neraka. Maka sebenarnya pandangan orang tidak akan berpengaruh kepada kita. Tidak akan sama sekali. Tinggal bagaimana kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Udah gitu aja. Oke, teman-teman nih, na'udzubillah, semuanya nggak suka nih sama aku. Apakah kemudian aku masuk neraka? Belum tentu. Kalau aku taat, aku tetap masuk surga. Meskipun semuanya nggak suka sama aku.
Atau kita balik, semua ini suka sama aku. Tahu-tahu aku maksiat, aku tetap masuk neraka. Kesukaan teman-teman kepadaku tidak bisa menghantarkan aku kepada surga kalau ternyata aku jahat. Dan ketidaksukaan teman-teman kepada aku tidak akan mendatangkan aku ke neraka kalau aku baik. Jadi sebenarnya kita hanya dihukum atas perbuatan kita, bukan pandangan orang tentang kita. Jadi itu harus diperhatikan. Maka jangan gerasa gerusu kita menyandarkan kebahagiaan pada pandangan orang lain. Udah nggak masanya. Orang suka kita happy, orang benci kita sedih. Nggak usah ya teman-teman. Yang penting bersikap benar aja udah ya. Ustazah, saya selalu melakukan maksiat, tapi dalam hati saya takut sama Allah. Ketika saya berdoa, saya merasa kotor dan nggak pantas. Itu yang nggak boleh. Bahwa berhenti maksiatnya. Ya, berhenti maksiatnya dan yakin Allah akan mengabulkannya, ya kan? Nah, Allah akan memaafkannya, insya Allah ya, kayak gitu ya teman-teman ya. Ustazah di tempat saya kalau minta maaf nanti malah digosipin lagi, ya kan nggak apa-apa digosipin. Teman-teman digosipin emangnya kenapa? Digosipin tuh nggak apa-apa guys. Digosipin tuh nggak masalah ya, yang masalah kalau kita yang gosipin orang ya. Sekali lagi jangan menyandarkan kebahagiaan pada like and dislike-nya orang. Digosipin tuh nggak apa-apa. Nggak masalah ya. Dan lingkungan aku, circle aku semuanya seperti itu. Misalnya nih kakakku cerita kepada aku, Dek aku digosipin. Itu dia udah tahu waktu dia cerita itu nggak perlu dipikirkan gitu ya. Oh udah gitu aja, kita nggak mikirin kayak gitu ya. Bahkan ketika misalnya aku cerita sama abangku ya, waktu aku masih ngantor dulu kan banyak drama ya. Kalau kita ngantor banyak drama ya guys. Kawan kantorku dia belum selesai, aku belum selesai cerita curhat tentang solusi gitu ya. Abangku nggak denger guys, dia cuma bilang nggak apa-apa tuh, udah fokus aja kerja. Jadi sebenarnya digosip itu nggak masalah ya. Jadi harus bangun circle yang kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, gosipin tuh nggak apa-apa. Oke, itu sakit flu aja tuh, semua orang pernah merasakan itu ya. Oke, karena kalau kita digosipin dosa kita berkurang dan sebenarnya nggak akan ada terjadi apa-apa ya. Oke, Ustazah kalau misalnya sholat terus nggak doa karena kita buru-buru nggak masalah sih. Cuman sayang aja karena doa setelah sholat itu waktu maktubah ya. Jadi waktu yang sangat diijabah. Tapi kefikiran Zah belum terbiasa. Jadi teman-teman kalau yang digosipin kefikiran harusnya harus sering digosipin. Semakin sering digosipin semakin lebih tenang nanti ya. Mau berubah atau mau digosipin lagi biar kuat? Nah, berubah aja ya, ya. Ustaz, nakut-nakutin ya. Iya, kalau kepikiran coba cari kesibukan yang lebih berarti ya. Everything is okay ya. Oke. Ustaz ya, iya. Kalau ngaji Oke, Ustazah, saya belum kalau digosipin hatinya panas lagi. Karena aku sering seperti ini ya. Temanku terduduk gitu, nangis. Aduh, aku dibilangin begini sama orang. Ini cerita, demi Allah ini cuma untuk dakwah ya. Saya cerita gitu ya. Terduduklah temanku, Nel, iya aku digosipin. Oh, berapa orang? 4 orang. Udah lama aja tuh. Aku kan gitu aja guys. Saking gosip itu nggak pernah masuk ke dalam otakku gitu ya. Udah lama aja. Dia protes guys. Tapi kan kepikiran Nel. Kan kepikiran. Aduh kenapa sih dipikirin cuma 4 manusia doang. Cuma 5 manusia doang. Kenapa sih harus dipikirin? Enggak. Tapi kan tetap aja sakit hati. Nah itu yang gak boleh kalau kita dinasehati. Gak boleh reject. Gak boleh tolak nasihat itu. Ya kita masukin aja. Oh iya juga ya. Oh iya juga ya. Kayak gitu. Nah lalu aku bilang nih. Sebulan lalu kamu digosipin gak? Iya sih, baik-baik aja kan sampai sekarang. Sekarang ada yang gosipin lagi? Mau pakai gaya yang dulu gak? Dulu kan baik-baik aja. Nah ke depan kalau digosipin itu akan baik-baik aja kok. Ya udah, hadapi masalah yang sama dengan kejadian yang berulang.
Dari SMU dulu digosipin, masa sampai usia 40 tahun masih takut? Kayak gitu loh. Kan dari dulu kita digosipin, oke caranya kayak gini, ternyata hilang dengan sendirinya. Digosipin lagi pakai gaya yang sama untuk penyakit yang sama. Kan udah tahu obatnya apa, ya. Jadi harus lebih dewasa, harus lebih wise, lebih bijaksana, lebih tahan, lebih baik ya, teman-teman ya. Jadi jangan, wajar dong aku sakit hati, enggak wajar. Kalau digosipin tidak wajar sakit hati. Karena berarti meletakkan manusia pada tempat yang tidak semestinya. Ya, sakit hatilah kalau nggak bangun sholat subuh, nggak sakit hatilah kalau tinggal tahajud, sakit hatilah kalau telat baca Quran, sakit hatilah kalau nggak sedekah subuh. Tapi kan wajar aku sedih, nggak wajar. Ya, harus sampai pada level tidak sedih kalau digibahi. Oke, bisa insya Allah ya. Ustazah, mamaku lagi ngaji bareng sama teman-temannya, siap ya. Oke, kalau nggak berefek abaikan ya. Kalau nggak berefek abaikan aja. Tapi biasanya nggak berefek tuh. Oke, Ustazah, beda puasa Daud dengan Idris. Nah, aku yang nggak tahu puasa Idris. Udah puluhan tahun aku ceramah, sepertinya ilmuku nggak sampai ke situ. Setauku, syar'uman qoblana, syariat umat yang terdahulu yang boleh kita pakai diantaranya adalah puasa Daud. Jadi dalam ilmu fikih ada namanya syar'uman qoblana, syariat umat terdahulu yang masih kita boleh pakai sampai sekarang, ya kan? Diantaranya adalah puasa Daud. Ya, ada syariat umat terdahulu yang bisa kita adaptasi sampai sekarang. Contoh tawaf. Orang dahulu juga tawaf, cuman kita adaptasi dengan cara tawaf yang benar ala kita. Ya, jadi kalau puasa Idris sepertinya bukan syar'uman qoblana. Ya, Ustazah, keponakanku kena santet. Oke, lakukan ini kepadanya bagi teman-teman yang kena ilmu hitam, sihir, santet, sampaikan dakwah ini. Pertama, usahakan baca setiap kali habis sholat. Jangan tinggalkan sholat, baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. Itu yang pertama, ini aku sematkan. Dah. Kasih hadiah ini untuk orang-orang yang kena santet ya. Itu dibaca, screenshot aja. Oke, ini cara pertama. Cara yang kedua adalah teman-teman baca ayat-ayat ruqyah. Walaupun nanti ada efeknya sedikit lah ya. Cara ruqyah gimana? Ruqyah diri sendiri, ruqyah mandiri. Ya walaupun kita sehat ruqyah aja, nggak ada masalah ya. Teman-teman ambil wudhu, kemudian tutup aurat rapat-rapat, bentangkan sejadah, sediakan air putih sebagai wasilah gitu ya. Lalu kemudian teman-teman baca ayat ruqyah. Di antara ayat ruqyah adalah Al-Fatihah, kemudian ayat kursi, kemudian Al-Baqarah 1 sampai 5 dan Al-Baqarah 284 sampai 286 dan kemudian baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas gitu ya. Nah, teman-teman baca itu, lalu kemudian airnya boleh diminum sebagai wasilah. Atau kalau nggak minum airnya juga nggak apa-apa, dibaca aja itu ya teman-teman ya. Kemudian ditutup dengan baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nanti kalaupun ada efek nggak ada masalah. Is okay ya. Saya belum sempat minta maaf sama ibu, tapi dia sudah meninggal dunia. Bisa minta maaf kepada orang meninggal. Pertama, sebutkan kebaikannya. Kedua, kirimkan Al-Quran buat dia. Bacaan Al-Quran, doakan buat dia. Kirimkan sholawat, bacaan sholawat, doakan buat dia. Kirimkan Al-Fatihah, doakan Al-Fatihah buat dia. Sekali-kali ziarah ke makamnya. Sekali-kali ada rezeki kurban atas nama dia. Ada rezeki boleh badal atas nama dia. Sebutkan kebaikannya. Banyak kok yang bisa kita lakukan untuk orang-orang yang telah meninggal dunia. Makanya kurang-kurangi bikin salah dengan manusia, karena kita nggak tahu seberapa panjang umur orang dan menyesal itu sakit ya teman-teman ya. Ustazah, sedekah subuh boleh disedekahkan ke anak sendiri? Boleh. Iya. Ustazah, apakah jilbab itu cukup menutupi dada? Kalau dalam dalil dikatakan bahwa bihumurihinna ala juyubihinna, hendaklah kalian menghamparkan himar ala juyub, nutup dada. Ya mesti harus tutup dada. Ustazah, iya. Kayak gitu ya. Bolehkah memposting foto suami yang sudah meninggal dunia? Nggak ada masalah. Ya, tetapi banyakkan doa ya. Ustazah, kalau kita sujud kan saya ingusnya kayak air. Ingus, batuk, pilek, flu, demam. Astagfirullah. Aku selalu tersebut macam madurandu kalau ini nih guys. Batuk, flu, pilek, kok demam? Batuk, flu.
cemana lah ya kan, batuk, flu, berdeham, sendawa, menangis, kemudian berdahak, itu tidak membatalkan sholat. Nah ya kan, nah jadi kayak madu guys, bersin tidak membatalkan sholat ya teman-teman ya. Oke, nah kayak gitulah guys. Iya, coba bayangkan berapa puluh ribu kata yang aku keluarkan setiap hari, terbalik-balik. Oke. Ada orang yang salah sama kita dan dia tidak minta maaf sama kita, seakan tidak bersalah. Apakah dia tetap dosa? Saranku Mbak, maafkan aja. Ya, saranku Mbak, maafkan aja. Lapang hati kita kalau kita maafkan orang. Ya, siap Pak Long, terima kasih bunga mawarnya. Oke, iya Mbak Sundus. Ustazah, kalau kita memaafkan pasti Allah marah karena kita termasuk orang sombong dan kita berdosa ya. Oh, kalau kita tidak memaafkan, sebenarnya kita mesti memaafkan orang lain. Memaafkan bukan berarti harus menghilangkan rasa sakit, tapi minimal tidak jadi dendam dan membalas, itu udah cukup. Ya, misalnya ada orang zalim sama kita udah maafkan. Minimal kita tidak membalas dan tidak dendam, itu cukup kok teman-teman. Ya, walaupun kan kita nih ada yang disakiti sampai sakitnya itu ke alam barzah gitu ya. Wah, sampai ke langit ketujuh sakitnya luar biasa ya. Nah, minimal kita tidak membalas, minimal kita tidak mendoakan yang buruk, itu udah cukup kok teman-teman ya. Udah luar biasa sekali, udah mantap sekali ya, udah sebuah prestasi ya teman-teman ya. Ingat, jangan habiskan waktu untuk memikirkan manusia ya. Jangan habiskan waktu untuk mempertimbangkan rasa sakit hati. Habiskan waktu untuk belajar dan ibadah, karena bisa jadi hari esok udah nggak ada ya. Ustazah, kalau orang tua dibentak sama anak, bentaknya kayak petir, apakah orang tua harus diem aja? Tidak, boleh didakwahkan, boleh diingatkan dengan bahasa yang baik-baik. Karena kalau dibentak balik itu anak nggak bakal sadar ya. Jadi diem itu adalah pada perkara yang tidak berefek. Kalau berefek teman-teman boleh diberikan efek jerah. Bukan berarti anggu-anggu aja ya. Nah, dipukulin suami anggu-anggu aja, bukan gitu guys. Kalau dia berefek, teman-teman harus tegas, iya kan? Kita boleh lembut, tapi pada beberapa kasus kita boleh tegas, oke? Nah, nanti pelan-pelan udah bisa membedakannya. Kapan saat saya harus diam, kapan saya boleh meradang dengan cara yang lebih cerdas, oke? Ustazah, kalau suami lebih mendengarkan kata ibu daripada istri, bukan sosok, tapi kasusnya apa? Kalau ibu benar, dengarkan ibu. Kalau istri benar, dengarkan istri. Ini tergantung kasusnya. Sama dengan suka nanya gini, suami lebih penting mana, ngasih uang ke ibu atau ke istri? Tergantung kasus. Istri minta iPhone, ibu minta makan, ibu dulu lah. Ya, ibu minta iPhone, ibunya sosialita. Lalu kemudian istrinya pas-pasan, ya istri dulu lah. Kasus teman-teman, bukan sosok ya. Gitu ya. Nah, oke. Saya punya riwayat ginjal dan sering buang air, gimana batal tidak sewaktu menjalankan umrah? Hanya tawaf saja yang harus bertahan. Ya, tawaf bertahan, sa'i tidak wajib wudu ya. Ustazah, sholat asar apakah ada qobliyahnya? Ada, tetapi tidak muakkad, sunnah biasa. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Betul sekali Mbak Bes. Kasusnya apa dulu guys? Untuk menentukan ustazah bela mana, suami atau istri, suami atau orang tua, tergantung kasusnya. Oke, masa kalau istrinya salah dibenarkan? Oke, gitu ya. Jadi tergantung kasusnya teman-teman ya. Kita meneliti kebenaran dan kesalahan itu adalah kasusnya. Itu dalam hal apa? Bukan sosok ya teman-teman ya. Oke, gitu ya. Kasih senyum dulu guys. Oke, sayang istri. Iya. Ustazah, bayar utang kita sedangkan orangnya udah meninggal dunia. Oh, hati-hati dicarinya nanti malam. Gini ya. Siap, thank you ya senyumannya teman-teman. Kalau seandainya orangnya udah meninggal, ganti dengan bayar kepada ahli warisnya. Tapi ya kalau ahli warisnya udah nggak ada, ya boleh ganti dengan sedekah.
Ya Allah, saya mengganti bersedekah 2 juta misalnya kayak gitu untuk membayar hutangku kepada si fulan. Ya, siap Mbak Vivi, Mbak Mita, Mbak Ayuda. Ustazah, tetangga saya benci saya, tapi aku nggak benci dia. Tapi aku nggak mau saling sapa. Itu gimana? Sama aja itu benci namanya. Jadi gini Mbak, tetangga benci sama kita nggak benci sama dia. Kalau ketemu Mbak harus ngangguk, Bu, gitu aja. Untuk melepaskan kewajiban kita. Karena kalau kita nggak mau sapa lebih dari 3 hari, itu amal baik kita tidak dibawa kepada Allah Azza wa Jalla. Sapaan tuh tidak boleh melewati Senin dan Kamis. Tidak menyapa karena bermusuhan itu nggak boleh melewati hari Senin dan Kamis. Kecuali kalau karena tidak bermusuhan. Nah macam aku, dengan tetangga jarang ketemu guys. Mungkin tetangga sebelah ini udah sebulan aku nggak ketemu. Tetangga depan apalagi mungkin udah 2 bulan nggak ketemu guys. Demi Allah, karena bukan kami bermusuhan. Tapi karena kami tuh emang nggak pernah ketemu. Aku keluar rumah jam 10, mereka udah kerja. Mereka jam 4 udah pulang, aku masih di luar. Nah itu nggak apa-apa ya. Tetapi kalau karena bermusuhan nggak boleh. Termasuk sama suami. Ya, clear ya teman-teman ya. Ustazah, gimana kalau kita punya utang? Waduh, terbang. Kita punya utang sama orang tua sendiri, tetap harus ganti dengan sedekah. Ya, tetap harus ganti dengan sedekah. Ya, kalau nggak nyapa non Muslim gimana? Nggak boleh teman-teman. Non Muslim itu selagi dia bukan kafir harbi, dia teman kita. Nggak boleh dibenci non Muslim itu kecuali dia kafir harbi. Kafir harbi itu kafir yang memerangi agama Islam, macam Israel. Nah, itu boleh dibenci. Tapi kalau dia cuma kafir biasa, ya itu tetap kita menjalin ukhuwah. Ya Rasulullah itu baik kepada orang-orang kafir, tapi kalau jahat asyiddahu 'alal kufar. Kalau orang-orang itu benci, kalau orang-orang itu jahat ya asyiddahu 'alal kufar. Jadi Rasulullah itu ruhama'u bainahum wa asyiddahu 'alal kufar. Dia saling sayang dan marah kepada orang-orang kafir. Orang-orang kafir pada masa Rasulullah itu kan banyak kafir harbi, sehingga diperangi oleh Rasulullah ketika mereka memerangi agama Islam. Tapi kalau mereka nggak memerangi kita, ya aman ya teman-teman ya. Kemarin saya nggak baik dengan tetangga karena salah paham udah baikan, tapi suami bilang nggak usah. Apakah harus taat? Jangan. Kalau udah baikan udah. Suami bilang nggak usah, jangan taat kepada suami dalam hal itu. Tidak boleh taat dalam kemaksiatan ya. Oke, gitu ya. Kalau udah baikan ya sudah, tapi jangan deket-deket lagi kalau dia memang nggak baik. Jadi yang penting baikan, jangan terlalu dekat. Kan kita nggak harus dekat sama semua orang kan. Nah, berarti salah ya Zah bermusuhan dengan orang non-muslim? Salah. Nggak boleh kita bermusuhan dengan non-muslim. Justru kita harus santun dengan mereka, biar mereka kagum dengan agama kita. Kecuali orang itu kafir harbi, kafir yang memerangi agama Islam dan menghina agama kita. Itu musuh kita. Tapi kalau dia tidak menghina kita, ya itu bukan musuh kita. Ya, gitu ya teman-teman ya. Iya, biasanya kita itu ikut arisan. Ya apa? Menghindari itu maksudnya kayak gini, guys. Biasanya kita itu ikut arisan sama dia. Tapi karena dia orangnya nyakitin kita terus, lalu kemudian kita nggak ikut lagi arisan. Itu boleh. Biasanya kita deket-deket sama dia. Lalu tahu-tahu satu ketika karena ada masalah, kita udah saling meminta maaf, tapi kita nggak mau lagi untuk main-main ke rumah dia. Sekedar kalau ketemu nyapa, itu boleh teman-teman ya. Mengurangi urusan lah teman-teman ya. Mengurangi urusan lah lebih tepatnya. Saya udah lama saya udah lama punya hutang sama orang gitu ya. Tapi kemudian